lanjut aja deh. Gue mau ngejelasin beberapa codingan dari responsi. Oke, next gue mau ngejelasin beberapa hal tentang file pemodel yang udah dikasih kakaknya. Menurut gue yang file pertama, pemodelan pertama ini terlalu advance ya bagi kita ya, karena ini misalkan bikin tabel ini aja gue belajar satu bab terus dikebut jadi satu, udah advance. Ini nanti bakal gue terangin lagi dah di video lain. Jadi bikin kayak begini ini kan masih bingung ya. Oke, ini nanti aja gue mau ngejelasin dulu tentang yang file kedua, file responsi kedua. Ini dia pakai RSolve. RSolve itu recursion solve ya, dia menyelesaikan fungsi rekursif. Ada dua ya kalau di rekomendasinya itu, ada RSolve atau RSolve value. Ini gue sebenarnya lebih suka lihat dokumentasinya sih, lebih banyak. Atau mungkin kita bisa tulis dulu kurung sikunya, jadi nanti bisa dikasih rekomendasi. Lihat tanda panah ke bawah dari RSolve. Ini ada beberapa argumennya, equation, an, n, terus kemudian yang bawah, terus yang kemudian yang ketiga. Nah, ini maksudnya apa? Coba kita tulis aja salah satu ya. Again. Jadi di sini dia ada 3 variabel ya. Ada 3 argumen untuk fungsi ini, untuk fungsi RSolve. Ada equation. Equation itu maksudnya adalah persamaan yang kita punya ya. Misalkan gue kopas aja dari punya kakaknya salah satunya. Nah, ini itu salah satu persamaannya. Jangan deh, atau mungkin tulis manual aja. Ini ya, x ke n ya, dia ini ditulisnya begini ya, pakai kurung siku. Jadi ini kan kayak fungsi ya, fungsi x pada saat n gitu nerjemahinnya. Fungsi x pada saat n, oke, itu sama dengan c plus 1 plus r dikali x pada saat n min 1. Itu, nah, itu cara bacanya. Cara baca persamaan ini. X pada saat Kn itu sama dengan segini. Kemudian kita kopas aja ke sini. Nah, kemudian ini kan equation ya, persamaan. Nah, equation ini di sini dia pakai sama dengan 2 kali. Tadi kan udah gue jelasin ya. Kita kalau mengassign suatu variabel itu, misalkan variabel r itu sama dengan 60, itu pakai sama dengan sekali aja. Itu buat assignment variabel ya, buat ngasih variabel ini tuh nilainya tuh segini gitu loh. Nah, kalau sama dengan 2 kali, itu artinya dia ngasih persamaan. Misalkan ada x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ya gitu. Ini udah persamaan. Bisa gua solve gini. Sorry. For x. Tidak valid. Ya, pokoknya begitu. Ini tuh suatu variabel. Pokoknya ini suatu persamaan gitulah ya. Oke, lanjut di. Nah, tapi kan di sini kan persamaannya ada 2 ya. Kita ini bisa nulis 2 cara. Cara pertama itu pakai kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu buat ngasih suatu list angka. Terus gue coba list, dia bakal ngasih suatu list angkanya
satu. Kayak dulu kita belajar di Python aja. Bedanya dia pakai kurung rawal gitu. Nah, jadi di Aerosolve ini kan cuman ada 3 argumen ya. Argumen pertama itu adalah persamaannya. Nah, tapi kan kita punya 2 persamaan. Nah, makanya pakai kurung rawal buat menandakan persamaan yang kita punya tuh ada 2 loh gitu. Dari sini sini. Terus oke, lanjut. X pada saat keadaan 0 itu sama dengan X0 tutup kurung rawal. Oke, jadilah ini argumen pertama, si persamaannya, equationnya. Terus yang kedua, argumen kedua itu adalah sebenarnya yang mau kita cari itu fungsinya fungsi apa sih? Fungsi x pada saat ke n, ya kan? Terus variabel apa? Variabel peubahnya, si n-nya. Nah, udah ada semua, kita save enter. Tunggu aja dia masih running. Nah, ini jawabannya. Kurang lebih mirip lah ya. Nah, itulah tadi yang udah gue breakdown satu persatu ya, Aerosolve ya. Misalkan apa ya? Ya sama semuanya begitulah Aerosolve. Mungkin kalian udah nonton video gue yang sebelumnya itu di solve juga sama ya. Dia punya 3 argumen juga. Mirip kurang lebih. Nah, jadi ingat kalau misalkan mau ada 2 nih persamaannya atau fungsi yang mau kita cari ada 2, variabel ada 2, itu pakai kurung rawal tadi. Atau nandain tuh itu tuh list gitu. Ada 2 hal yang mau kita masukin. Gitu, gitu sih paling dari Aerosolve ini yang harus diperhatiin. Terus gue mau ngajarin apa ya? Oh, ada nih. Dia bikin tabel solution Aerosolve. Ini aja deh, tabel. Misalkan dia bikin Aerosolve langsung gue copy aja dah. Oke, baik. Udah keluar hasilnya. Nah, terus kemudian nih sel keduanya itu dia ada tabel. Nah, di tabel ini tuh ada sebabnya lagi sendiri, kita buka aja di documentation. Ada beberapa ya. Yang paling sering pakai itu paling ini sih, expression dan n. Nah, kalau punya kakaknya kita lihat dia ngasih 2 argumen ya. Si fungsinya si xn ini dari yang ada di atas. Kemudian argumen kedua itu range-nya sih, variabel apa terus range-nya. Dia tuh pakai yang ini berarti i-nya terus minimum maksimumnya. Oke, coba aja ya kita. Fungsinya itu xn. Kemudian tuh dia ngambil dari xn dari solusi yang di atas, sol 1. Kemudian dia itu range-nya itu si n dari 0 sampai 5. Oh sorry, gitu, salah argumennya. Kenapa? Nah, gue mau ngasih tau lagi. Kalau misalkan salah ngasih sintaks itu dia biasanya apa namanya, message-nya merah begini, selnya merah. Itu artinya kalian salah ngasih apa sih namanya, di sel itu pokoknya ada satu yang salah deh. Gitu sih paling. Nah, ini gue tadi salah di sini, ya kan? Nah, sekarang udah bener, sel udah putih, gak kenapa-napa. Jadi bentuk tabelnya tuh gini. Mungkin kalau masih terlalu bingung, simpel lagi nih fungsi tabel tuh. Tabel, misalkan gue mau kasih fungsi itu x kuadrat terus
X itu dari 0 sampai 10. Bisa enter. Nah, dia bakal ngasih tabel berapa begini. Dari 0 sampai 100. Ini bisa kita modif lagi pakai table form sebenarnya, tapi itu mungkin materi untuk lain hari. Oke, jadi gitu sih. Jadi ini tuh si fungsi itu apa, terus ini range ya, variabel apa, dari berapa sampai berapa. Kalau di yang atas ini kan fungsi itu xn itu kita ambil dari solusi yang di atas. Nah, itulah kenapa kakaknya itu ngasih slash titik sol 1. Jadi maksudnya itu adalah coba aja deh, sol 1 kalau begini. Nah, jadi itu maksudnya itu adalah kan kita punya variabel sol ya yang udah kita assign tadi. Nah, maksud kakaknya itu adalah kita mau ngambil si xn-nya, si xn yang dari sini, si xn yang dari sini. Nah, cara ngambilnya gimana? Nah, ini kan di outputnya kita lihat dia itu berupa list ya, list di dalam list. Nah, kalau di Python ya sama ya, kita ngambilnya pakai kurung siku ya. Nah, karena ini list dalam list, kita ngambilnya listnya apa, kurung sikunya 2 kali karena kita mau ngambil di dalam terus di dalamnya lagi. Cat 1 coba. Nah, si xn kan. Nah lah, kita akhirnya dapat si xn ini berapa. Oke, next gue mau jelasin bagaimana cara membuat matriks ya, karena di pertemuan sebelumnya juga kan kita pakai matriks buat mengolah pemodelannya ini. Cara bikin matriks di matematika ini ada beberapa sih menurut gue. Ada, kita bisa pakai dari menunya, bisa bikin langsung mungkin secara simbolik, atau bisa pakai cara konvensional. Gue lebih suka pakai cara langsung sih, karena itu menurut gue gampang. Oke, kita langsung aja. Ini referensi gue di samping, nggak apa-apa buat itu aja sih, apa, biar ada panduan aja. Jadi kalau menurut bukunya itu kita bisa nge-assign misalkan variabel apa ya, matriks misalkan sama dengan, nah kita ini bisa salah satu cara bikin matriks ini ada di sini, insert, terus ingat ya, di insert tabel atau matrix. Kita bikin new, kita sama aja di samping 5 kali 6 ya. Oke. Nah, udah terbentuk matriksnya. Apa sih namanya, masih kosong kan. Nah, ini dia tampilannya begini. Batasin pakai garis kurung. Apa tanda kurung. Nah, ini kan masih kosong ya angka-angkanya. Ini 5 kali 6. Kebalik. Sorry. Ini mah 6 kali 5. Oke, ya udah enggak apa-apa, ulang aja. Insert tabel new 6 kali 5. Enggak, gue udah bener tadi. Ya udah, lanjut aja. Isi satu-satu ya. Ini bisa pakai arrow key yang ada di keyboard atau pakai tab. Kalau udah selesai nulis pakai tab aja. Dia ganti ke sel berikutnya yang bakal diisi 7. Satu, bebas aja preferensi mau pakai tab atau mau pakai arrow key. 5 4 5 4 5 11 2 2 2 2 2 terus 0 0 0 0 0 1. Oke. Kalau di enter, oke, dia bakal keluar seperti ini. Ini adalah tampilan si matriks ini kesimpan di matematikanya gini ya. List dalam list. Kalau mungkin kalau mau bacanya sih gini sih ya. Oke, cara bacanya. Ini kan kita punya list nih. List yang paling luar. Oke, pakai kurung kerawal. Terus di dalam list ini kita ada list lagi dari angka-angka ini. Jadi maksudnya adalah ini tuh baris pertama dalam list ini, itu list si matriks ini keseluruhan. Oke. Jadi pas kita masuk ke list ini, di yang pertama ini ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima yang terakhir ya. Kemudian diisi 2, 3, 4, 5, 6. Ini kolom-kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam. Begitu cara bacanya ya. Hasil dari outputnya. Nah, ini adalah cara
pakai insert di sini. Atau bisa juga pakai cara bentar ya, matriks 1 misalkan sama dengan kita pakai cara konvensional ya. Nah, sesuai yang udah gue sebut tadi, misalkan gue mau bikin matriks berapa nih, 3 kali 3 ya. Berarti gue bikin dulu ya kurung kurawal sekali, ini buat matriks keseluruhannya. Terus gue mau bikin baris-barisnya 1,2,3. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, lanjut. Misalkan 4, 5, 6. Ini mereka dipisahinnya pakai koma ya. Kemudian koma lagi untuk menentukan baris yang baru. 7, 8, 9. Oke, kalau kita save enter, oke, dia bakalan sama nih outputnya, atas sama bawah ya. Cuman kalau yang bawah ini menurut gue cara konvensional, cara yang tradisional gitu loh. Kalau lo menulis sesuai dengan program, kalau mau ngeprogram gitu. Kalau di atas ini secara simbolik. Nah, terus gimana sih biar caranya kita mau nampilin outputnya sesuai dengan matriks kayak biasa gitu. Cara adalah pakai matriks form, fungsi gitu. Tadi di awal gue udah ngesinggung ya, ada beberapa cara buat nampilin ekspresi dari matematisnya ini. Salah satunya itu adalah yang paling umum itu begini. Sorry, ini pakai huruf kecil. Perhatikan ya, huruf kecil huruf besar itu di sini sangat diperhatikan. Gue save enter ya. Nah, hasilnya begini ya. Ini matriks formnya begini. Cuman kalau begini output begini dia tuh gak apa ya, diolah codingnya tuh gak sebagus yang di sini. Oke, terus kemudian coba kita lagi matriks form, matriks yang pertama yang udah kita bikin. Nah ya, walaupun kita ngodingnya secara simbolik begini, dia outputnya bakalan secara konvensional karena dia store-nya nyimpennya dalam bentuk seperti itu. Kita harus nerjemahin dulu ke dalam bentuk matriksnya, matriks form gitu. Oke. Terus kemudian ini baru 2 cara ya yang gue sebutin, 2 cara bikin matriks. Pertama dari insert, kedua itu pakai cara konvensional begini. Nah, yang ketiga ini yang gue suka, ini cara cepatnya. Matriks 3 misalkan. Matriks 3, matriks 2 itu misalkan, nah gini caranya. Pakai tanda kurung dulu ya. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian di dalam kurung ini tahan kontrol, pencet koma. Koma itu buat nambahin kolom ya. Nah, terus kalau untuk nambahin baris itu tahan kontrol, terus tekan enter. Nah, dia bakal nambah baris baru gitu. Kalau mau dihapus ya ke yang bagian pertama aja, baris pertama delete atau ini delete ke bagian paling atas lah pokoknya. Ini udah matriks 2 kali 2 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu ya cara cepet buat nampilin matriks, nulis matriksnya. Terus kemudian kita bisa ngecek dimensinya ya, pakai fungsi dimension. Habis itu tulis aja matriks 2 misalkan, dimensinya 2 kali 2. Oke, kemudian ya itu kan cara nulis dimensinya ya, cara mengetahui dimensinya. Misalkan matriks 1 3 kali 3 atau matriks 5 kali 6 ya kan, 5 baris 6 kolom. Oke. Itu cara mengetahui dimensinya. Nah, kemudian bisa juga kita nulis matriks form ini pakai random integer ya. Kalau di bukunya itu coba tulis aja dulu, random integer. Nah, random integer ini fungsinya ini sekalian gua kasih aja. Dia itu 50 ngebangkitin random bilangan bulat acak ya.
batasnya tuh dari 0 sampai 50 ya, karena kan bilangan bulat ya. Terus 3 kali 5 matriksnya. Kita ubah aja ke matriks form. Coba kalau kita enter dulu gimana? Nah, ya kan. Nah, dia bakal ngebangkitin bilangan bulat acak. Ya. 3 baris ya, list ada 3, kemudian ada 5 kolom. Isi dari list itu ada 5. Oke, ini kan sesuai ya dengan metode konvensional kita cara bikin matriksnya. Ini maka dari itu kita bisa ngubah ini menjadi suatu bentuk matriks seperti biasa ya, seperti ini. Tuh. Ini dari random integer. Pokoknya intinya kalau menghasilkan list seperti ini, dia bisa diubah ke bentuk matriks. Atau bisa juga kita pakai table ya. Seperti materi kakaknya waktu pertemuan pertama kayaknya, sangat gua. Pakai tabel kemudian matrix form. Tuh, ya udah coba aja dulu di sini. Oke, sebelumnya udah gua ajarin kan tadi cara pakai nulis tabel. Jadi tabel itu isinya ada kalau di sini 3 argumen ya. Coba gue lihat dulu di documentation itu dia pakai yang mana berarti. Oh, pakai yang ini, expression I sama J. Oke. Gitu ya. Jadi expression yang gue pengen itu yang ini, I plus 2J. Terus buat untuk si I-nya sendiri gue ngasih tahu ini gue mau nyari variabel I-nya di sini. Itu batasnya sampai 5. Kemudian J itu batasnya sampai 5 di sini. Coba gue enter dulu. Nah, kalau gue enter keluarnya begini ya. Sama kayak tadi berupa list untuk bikin matriks secara konvensional. Nah, gimana kalau misalkan gue bikin pakai matrix form ya? Opsi. Sorry, nggak bisa pakai itu berarti. Ini aja deh, matrix. Nah, ya dia bakal begitu. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kan kita tadi udah ngebangkitin tabelnya tuh suatu tabel ya. Fungsinya tuh ini, rumusnya tuh ini, I plus 2J. Dari I-nya dulu. I-nya kan itu dari 1 ya. Dari 1 ya, karena bilangan bulat. Terus kemudian ditambah 2J. 1 ditambah 2 kali 1, 3. Oke. Terus begini. Kali. Kemudian ya begitu terus sampai 5. I-nya ini yang pertama dulu, kedua, 3, 4, 5. Pokoknya gitu deh, sampai 5 kali 5 kan. Atau misalkan yang gue ganti 6 deh. Nah, kan bakal begitu. Terus gue bikin matrix formnya. Dia bakal bangkit matrix 3 kali 6 ya. Karena I-nya gue ada 3. I-nya gue ada 5, J-nya gue ada 6. Gitu sih paling. Mungkin kelebihkan nentuin fungsinya aja. Ini bikin matriks lebih mudah, sepertinya pakai tabel ya.